Upaya BP Batam untuk memindahkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City mulai membuahkan hasil. Hal ini berkat pendekatan persuasif dan humanisme tim dan petugas BP Batam ke warga Rempang yang terdampak pengembangan Rempang. Catatan petugas hingga Senin 25 September 2023 kemarin, sebanyak 3 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Sembulang bersedia untuk pindah ke hunian sementara. Kepindahan warga Rempang dengan sukarela dan kooperatif ini sebagai bentuk dukungan warga terhadap pengembangan kawasan Rempang yang masuk dalam daftar program strategis nasional atau PSN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Kepada 3 kakak tersebut, BP Batam langsung menyerahkan uang sewa senilai 1,2 juta rupiah serta uang biaya hidup sebesar 1,2 juta rupiah per jiwa untuk 3 bulan ke depan. Dalam jumpa pers di gedung BP Batam, Batam Center, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengapresiasi dan menyambut baik sikap kooperatif dan keikhlasan warga Rempang ini. Menurut Rudi, pergeseran warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City dilakukan tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun. Kepala BP Batam HM Rudi juga memaparkan sejumlah poin penting hasil rapat Presiden bersama Menteri Investasi dan Kepala BP Batam di Jakarta Senin 25 September 2023 lalu. Keuangan serta Pak Gubernur dan saya, Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, Bapak Sekap dan Seknek hadir. Pembahasan tentang Rempang, seputaran Rempang, tentang investasi di Rempang itu sendiri. Jadi apa yang telah kita lakukan selama ini, termasuk menggeser atau memindahkan tempat tinggal untuk investasi PT MEK dan PT yang akan membangun di lahan 2000 hektar dan tower Rempang yang di lahan 350 hektar ini sendiri. Jadi perintah Pak Presiden kepada kita, semoga mudah-mudahan kami di daerah bisa kita atasi, dan perintah Pak Menteri Investasi sendiri. Yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan melalui medsos bahwa seluruh petugas baik dari BP, mungkin dibantu Pemko dan dibantu aparat keamanan TNI dan Polri, kita berharap dalam melakukan kegiatan di lapangan lebih bagus kedepankan hubungan emosional yang dekat dengan silaturahmi yang lebih bagus, sehingga tidak terjadi sesuatu nanti akan merugikan kita semua. Tentu dalam hal ini seluruh tim kita secara lisan sudah saya sampaikan, tapi secara resmi mungkin besok pagi kita akan rapatkan dan akan saya sampaikan pendekatan humanis itu lebih baik daripada yang lain. Artinya tanggal 28 atau ada lagi isu-isu yang dilemparkan bahwa sementara tetap akan jalan, tidak ada batas akhir. Tidak ada batas akhir pada tanggal 28 September ini. Kedua, pendengar lapangan betul kita berharap pendekatan yang silaturahmi seperti saudara itu lebih baik, sehingga apa yang akan dilakukan oleh BP Batam, saudara-saudara kita yang di lapangan dan masyarakat saya akan tahu apa kebijakan ini, sehingga nanti tidak ditunggangi isu-isu yang mungkin akan menyesatkan. Contoh, ada isu rumah yang akan diganti, wujudnya saja tidak ada. Apakah BP serius? Tentu kita seriuslah menangani, dan tentu pasti ada perjanjian. Kalau itu kita lakukan, masyarakat tak usah khawatir bahwa semua akan kita tepati, sehingga nanti isu kan Bapak tahun depan sudah habisnya bulan Desember ya. Kalau kita bisa selesai berarti sebelum habis jabatan ini sudah selesai, maka semua
tergantung kesepakatan kita antara BP dengan masyarakat. Kalau cepat sepakat, cepat kita bangun. Apalagi kemarin Pak Menteri Investasi Pak Bahlil sudah menyampaikan tentang pergeseran perpindahan saudara kita ke Tanjung Banon sendiri. Tempat relokasi ada 2, satu Tanjung Banon dan satu Dapur 3. Supaya nanti tidak keliru, yang mau kita selesaikan dulu adalah perpindahan ke Tanjung Banon. Hari ini timnya sudah masuk dari Kementerian PUPR untuk menentukan lokasi perpindahan. Dari lokasi yang 2000 hektar akan kita berikan kepada PT MEK duluan dan akan dikembangkan oleh 13 perusahaan di dalamnya, bukan satu, tapi ada 13, supaya nanti Bapak Ibu tahu tidak terjadi isu-isu lagi, mampulah, itulah, ini segala macam. Itu akan kita berikan duluan, dan 4 perkampungan saudara kita yang di sana itu yang mau kita dudukkan. Makanya Tanjung Banon segera akan kita selesaikan duluan. 4 perkampungan plus nanti ada tower Rempang. Kita berharap towernya tetap namanya Rempang, akan dibangun sana sehingga nama besar daripada Rempang ini tidak akan hilang. Kalau tower Rempang akan dibangun di daerah Blongkeng dengan luas tanah lebih kurang 350 hektar. Yang kedua, pergeseran ke Dapur 3, karena kita baru selesaikan untuk 2000 sama 350, maka di sisa lain akan kita coba dudukan ke pulau atau Dapur 3 sendiri. Semua ini tidak ada pakai limit waktu, tapi semua akan kita jalankan sesuai dengan pendekatan persaudaraan kita dengan mereka. Yang lainnya saya kira kita berharap pendekatan akan kami gunakan. Saya berharap tidak ada lagi lah kelompok-kelompok lain yang ingin masuk akan mengganggu permasalahan pergeseran sendiri. Masyarakat akan kita berikan sesuai dengan telah apa saya sampaikan sebelum-sebelumnya, antara lain mereka akan diberikan rumah dan ganti rugi, ganti untung. Ganti untung itulah kemarin kita rapat di istana, tentu kita laporkan kepada Pak Presiden supaya ada regulasi ada regulasi diberikan kepada kita. Dan rumahnya baik di Tanjung Banon ataupun di Dapur 3 ini tidak akan berbeda, sama, masing-masing nanti dapat 500 meter dan 1 unit rumah yang harganya tidak lebih dari 120-an juta akan kita berikan pada mereka. Kemarin ada di koran, saya tidak sebut siapa yang sebut, tidak mungkin dijadi milik Batam, Kampung Tua, sudah saya hamilikan 19 kampung tua. Kenapa bisa? Ya itu tadi, proses kita lalui. Kalau hari Bapak Ibu tanya, tidak mungkin kampung tua, hari ini tidak mungkin. Bukan kampung tua, sertifikat hak milik. Kalau tidak lewati proses ya tidak mungkin. Tapi kalau lewati proses seperti proses di HPL Kota Batam, selesai kampung tua dengan hak milik. Kenapa Tanjung Banon dengan Dapur 3 tidak bisa? Saya kira bisa. Prosesnya semua akan HPL BP Batam, supaya itu tak keliru. Semua akan diproses HPL BP Batam. Setelah itu selesai, rumahnya dibangun, salah terima, maka pada waktu itu setelah terima, mereka boleh mengajukan ke kita untuk proses menjadi hak milik. Bapak Ibu, kenapa ini terjadi demikian, tidak langsung ke hak milik? Karena rumah yang akan dibangun itu menggunakan anggaran BP Batam, maka kita harus bangun di atas tanah milik BP Batam, baru kita hibahkan. Tentu regulasi yang kita minta melalui pusat, mudah-mudahan itu selesai cepat. Tapi proses ini boleh lanjut duluan
dan sambil menunggu proses aturan dari pusat sendiri. Intinya hak milik tak usah diragukan dan tak usah disebarkan isu-isu fitnah sehingga nanti masyarakat salah lagi menanggapi bahwa hak milik itu tidak benar. Hak milik ini berani kita sampaikan karena disampaikan langsung oleh Bapak Menteri ATR dan BPN. Setiap kali beliau datang ke sini sudah 3 kali dan kemarin Jakarta menyampaikan itu lagi bahwa akan kita hak milikkan. Proses langsung bisa, tapi proses bangunnya jadi masalah nanti. Kalau hari langsung kita PL-kan langsung kita sertifikat hak milik, maka BP nggak bisa masuk ke aset orang lain. Makanya kita proses di kita dulu selesai, baru nanti kita jadikan hak milik. Dan tempat pergeseran atau perpindahan masyarakat kita, baik di Tanjung Banon ataupun di Dapur 3 nantinya, tentu akan kita lengkapi. Saya ulangi, yang datang hari ini akan mengecek ke Tanjung Banon duluan, karena situ nanti perpindahan mungkin bisa 1000 atau 1000 kakak lebih, dan waktu dekat hari ini datang akan diukur kira-kira apa dokumen yang harus kami lengkapi, akan kami lengkapi termasuk HPL-nya, karena area yang mau kita bangun lebih kurang 300 hektar lebih, area penggunaan lainnya itu baru 140 sekian hektar, saya agak lupa sedikit ya. Maka harus kita tambah, ada proses perubahan tata ruang yang ada di itu sendiri. Intinya akan kita lengkapi supaya 4 perkampungan plus kampung Blongkeng akan bisa berpindah atau bergeser tempat tinggalnya ke tempat yang kita bangun. Semua daerah kita bangun akan kita lengkapi fasilitas. Kemarin kalau ada saya sampaikan di Dapur 3 misalnya 3 atau 2.700 kakak, tapi setelah nanti kalau ada berpindah ke Tanjung Banon, maka sana tidak perlu lagi 2.700. Kalau pergeseran ke Tanjung Banon nanti bisa 1.000, maka hanya 1.700 nanti akan dibangun di Dapur 3. Tentu yang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan jumlah masyarakat kita yang akan menempati itu sendiri. Dan hari ini semalam sudah mulai ada pergeseran. Rudi juga mengungkapkan pihaknya tak pernah memaksa warga untuk menempati hunian yang telah disediakan oleh BP Batam. Dalam menentukan hunian sementara, warga diberikan hak penuh untuk memilih lokasi yang bakal ditempati. Tidak hanya itu, Kepala BP Batam HM Rudi menjamin jika bantuan BP Batam tersebut akan terus diberikan hingga hunian baru rampung dibangun. Bergeser dan langsung dibayarkan uang sewa rumah dan uang makan sehari-hari. Jumlahnya masih tidak berubah, 1.200.000 untuk sewa rumah, terserah mereka. Kalau mau sewa sendiri uang kita berikan, dan uang makannya 1.200.000. Saya tidak tahu jumlah kakaknya berapa yang 3 ini, tapi kita berikan sesuai dengan itu. Uang ini akan masuk langsung ke rekening, sudah ke rekening, sehingga nanti kalau ada proses pengecekan pun tidak akan susah. Dan jalan masuk menuju ke Tanjung Banon dan ke Dapur 3 itu akan kita buat dari jalan utama masuk ke 2 kampung ini akan kita selesaikan. Kenapa? Karena kita butuh saudara kita nanti, karena akses dari satu tempat ke tempat lain itu adalah akses pembuka ekonomi masyarakat sebetulnya. Tapi kalau itu tertutup, maka mereka tidak akan mudah bisa keluar, maka ekonomi akan terganggu. Intinya semua kelengkapan tempat perpindahan atau pergeseran baru akan kami lengkapi. Sekarang tergantung masyarakat saja. Kalau ingin masuk ke Tanjung Banon semua, kita tidak ada masalah. Maka nanti proses pendataan harus cepat, karena di Tanjung Banon status tata ruangnya berbeda dengan yang di Dapur 3. Kalau Dapur 3 itu semuanya sudah APL dan HPL-nya sudah tinggal kami terima saja dari Menteri ATR, karena berbagai rapat Pak Menteri nyampaikan sudah selesai, tinggal kami serahkan. Intinya kalau di Dapur 3 sudah bisa langsung kerja, tapi kalau di Dapur ada di Tanjung Banon harus kami lengkapi dulu
supaya nanti tidak ada masalah yang protes bahwa dokumen belum selesai sudah dikerjain. Saya kira mungkin itu dari saya. Menjawab pertanyaan awak media soal target waktu pembangunan hunian baru, Kepala BP Batam HM Rudi berharap agar secepatnya rampung untuk menghemat biaya beban yang ditanggung BP Batam. Soal hunian sementara warga Rempang, Kepala BP Batam menyerahkan keinginan warga Rempang apakah tinggal di ruko atau di rusun atau mereka mencari hunian sewa sendiri. Kepala BP Batam juga menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak warga Rempang hingga SLTA. Akan kita jamin untuk bisa tetap sekolah manapun negeri akan kita masukkan, khususnya SMA atau SLTA. Udah saya sampaikan Pak Gubernur sampaikan semua boleh masuk. Maka saya berani sampaikan bahwa untuk pendidikan tidak ada masalah, tak usah dipikirin, semua akan berjalan baik, termasuk nanti ganti seluruh aset mereka, tergantung masyarakat saja. Kalau rumah sudah jelas kita ganti, kalau nanti ada lain mungkin silakan, tapi kalau mereka masih menggunakan menumpang di daerah sana juga, maka sampan lainnya kan masih bisa digunakan mereka. Kalau tidak dilapor kepada tim, kepada Bu Ajijah dan timnya, ini akan kita dudukkan. Saya kira itu dari saya. Kita semua ketahui hari ini biaya sewa dan kehidupan ini ditanggung oleh BP Batam. Semakin cepat kita bangun, maka semakin irit uang BP Batam. Semakin kita menunda, semakin banyak uang BP Batam akan keluar. Intinya, untuk saya sebagai pimpinan BP Batam punya keinginan itu cepat selesai. Maka tadi saya sampaikan, tim dari Kementerian PUPR sudah masuk ke sini. Mereka sudah ke lapangan, kita suruh mereka cek sendiri bagaimana cut and fill, dan masalah administrasi kita akan bantu, dan masalah yang lainnya akan saya bantu selesaikan. Saya yang kepingin kalau boleh cepat, kenapa lambat, supaya mereka yang meratakan cut and fill dan membuka jalan masuk dan akan membuka cut and fill dan jalan fasum dan fasosnya akan dibangun mereka. Maka set plan dari bagian perencanaan kita berharap cepat selesai, sehingga nanti kalau mereka sudah buka, BP Batam mungkin punya waktu, karena cut and fill butuh sampai 6 bulan ke depan, maka kita bisa lelang untuk pembangunan rumahnya, sehingga cut and fill selesai, jalan selesai, rumah langsung kita bangun. Tentu kita butuh kontraktor yang cukup banyak, tentu nanti bagian perencanaan yang mengatur. Tidak boleh hanya satu. Kalau kita butuh 1000 rumah, kalau satu orang 6 bulan bisa bangun 100 rumah, maka kita butuh 10 kontraktor. Intinya saya mau cepat selesai, terutama tentu rumah tempat tinggal yang kedua, yaitu baru fasos-fasos, masjidnya, nanti kantor camatnya, nanti kita perhitung mau di Tanjung Banon atau di Dapur 3. Ada kantor camatnya, Paramilnya, polseknya, lurahnya, puskesmas paling penting. Nanti ini akan kita dulukan, karena itu menjadi kebutuhan mereka. Itu Ibu Ocha, Ica atau Ocha? Yang ingin menerima relokasi, boleh berebut uang, boleh tempat kita siapkan. Kalau bicara rusun, hampir 99,99% mereka tak mau. Maka saya sudah tak pernah bicara rusun lagi sebetulnya. Rusun banyak pun hari ini mereka gak mau, mungkin satu, mungkin terbatas ruang geraknya itu ya. Maka kemarin mintanya ruko. Kalau ruko udah kita siapin, jumlahnya mungkin hampir 500 lebih sudah ada. Dan rumah landed mungkin yang belum siap, tapi kemarin kita suruh Pak Wan yang membawa itu segera diselesaikan. Intinya terserah mereka saja, mau pilih mana. Ambil uang boleh, mau disewakan BP boleh. Kalau saya lebih suka mereka kena uang, sehingga nanti mereka sewa bisa sesuai selera mereka sendiri. Tapi kalau tidak, kita akan siapkan. Tadi pertanyaan pertama tentang existing mereka yang sudah tinggal di situ. Kita tawarin kembali. Kalau Tanjung Banon yang juga hari ini ada 100 sekian puluh kakak, kalau mereka mau tetap itu, ya berarti nggak ada ganti rugi.
karena mereka masih menikmati, tapi dokumennya akan kita selesaikan. Tapi kalau dia mau kita rencana yang baru semua, maka kita akan butuh lebih kurang 991 kepala keluarga. Itu dari 5 perkampungan, 4 kampung yang ada di Sembulang, yang 1 di Pulau King dari sendiri. Itu kalau hari ini data kita ada 961, tapi nanti bertambah kita tidak tahu. Maka coupling rencana disiapkan, ini kita siapkan lebih, mungkin lebih share 10 atau 20, tapi dalam bangunnya kita sesuai dengan data yang dari Ajijah. Maka hari ini kalau ada pergeseran kita sudah punya data, sehingga nanti pas akhir kita udah tahu jumlahnya berapa. Yang penting rumah bangunnya harus sesuai dengan apa yang bergerak hari ini. Tapi kalau KP siapkan tidak ada masalah sih kira. Kalau pos kumpul bisa digunakan untuk yang lain. Mungkin itu. Baik, ganti rugi kerohiman ini sudah ada perkanya. Kemarin ini juga lah yang kita laporkan ke Pak Presiden, supaya mungkin atas perintah Pak Presiden kita bisa mengambil mungkin kebijakan, karena perkanya pun umurnya mungkin sudah yang lalu perkali, dan dasar hukumnya juga yang lalu. Ini yang lagi kita siapkan oleh Pak Sudirman. Mudah-mudahan 2 hari ini sudah clear, kira-kira di angka berapa dia. Maka tidak mungkin akan saya ngomong hari ini, kalau nanti saya bicara salah lagi, berubah lagi gitu deh. Kan tunggu waktunya, tunggu beberapa hari ini supaya akan terjawab, karena banyak yang protes ke kita menanyakan tentang lahan mereka. Selain dari rumah, mereka juga punya kebun. Cuman perlu kita ketahui, hampir mungkin saya tidak tahu persis, tapi sebagian besar lah saudara-saudara kita yang tinggal sana itu di hutan buru dan di hutan produksi dan konversi. Kita ketahui 2 hal ini tidak mungkin itu adalah milik negara sebetulnya. Maka itu mau kita dudukkan supaya semua yang mereka mau bisa kita penuhi. Tapi tidak mungkin saya akan menyiksa kita juga. Tentu kalau mereka ada pergeseran, kita tahu sendiri. Kalau sudah bergeser, menyesuaikan tempat baru kan butuh barang-barang baru lagi. Karena dalam proses pemindahan nanti pun, saya yakin banyak barang yang hilang, termasuk barang-barang dapur dan kebutuhan itu jadi masalah. Maka mungkin dengan ganti rugi ini bisa membantu mereka. Sabar menunggu. Mengakhiri jumpa pers, Kepala BP Batam HM Rudi menyatakan proyek ini bukan untuk dirinya yang saat ini sudah berusia 60 tahun, namun semata-mata untuk anak cucu warga Batam yang akan menikmati pembangunan dan pengembangan Rempang Eco City. 291 kepala keluarga. Yang konsultasi ada 437. Kalau ditambah berapa nih? 600 lebih, hampir selesai deh. Berarti yang konsultasi ini mungkin masih nanya ganti rugi itu rumah. Maka ke depan kita berharap, saya akan coba rumahnya akan kita selesaikan juga supaya cepat selesai, ada contoh dan mereka mungkin bisa terima. Dan rumahnya kita minta nanti, saya akan undang lembaga adat Melayu dan mereka di sana, nanti kita padukan kira-kira model tipe rumah yang mereka maukan. Kita ikut saja, tidak ada masalah. Tapi kalau masjid, nanti kita akan bangun nuansa Melayu. Gerbang akan kita bikin kampung baru Rempang. Boleh gitu ya? Tergantung mereka. Tapi kita tawarin karena kemarin mereka nyampaikan tidak mau hilang nama Rempang. Karena sejarah Rempang itu, ya kita bangunkan. Yaitu, maaf, Taman Bahagia. Taman Bahagia itu apa ya? Ya, itu mereka, itu perintah Pak Menteri kemarin itu tidak diganggu, maka tetap akan dipertahankan di situ. Jadi sudah, makam mereka, leluhurnya kita pertahankan, ya pergeseran tetap di Tanjung Banung, budaya adatnya akan kita jaga, dan kita bangunkan lagi rumah-rumah sesuai dengan selera mereka juga. Dia akan saya undang ke sini. Setelah kita siapkan tipe rumahnya, nampak depan, kiri, dan kanan, belakang,
kita akan undang, akan kita sampaikan mereka. Seperti 3 hari lalu, kita undang mereka ke asrama haji, banyak mereka sampaikan. Dan akan kita undang kembali, dan ini akan berjalan terus. Supaya komunikasi saya langsung kepada mereka tidak terputus. Supaya ada keputusan. Karena hari ini kalau tidak langsung ke saya, mungkin yang dibawa mengambil keputusan ragu-ragu. Padahal saya sudah limpahkan full ke Pak Sudirman sebetulnya. Tapi ya maklum, ada sesuatu yang tak bisa putus pasti ke kita. Maka setiap minggu kita akan coba mengundang mereka. Kalau perlu saya ke sana lagi, karena saya baru 2 kampung masuk. Mungkin kampung lain akan kita masukin semua. Ada lagi? Azura Arnita, Muhammad Amin, Batam TV, melaporkan.